Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar resep membuat pestisida organik yang paling kuat di antara semua pestisida organik yang pernah saya ajarkan. Saya memang pernah membuatkan video dua jenis pestisida organik ya. Yang pertama itu adalah campuran antara tembakau, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Dan satu lagi adalah campuran antara kapur, kunyit, dan daun yang pahit, misalnya daun sambiroto atau daun pepaya pada waktu itu. Nanti sahabat bisa lihat di link deskripsi ya, saya sertakan. Nah, itu memang merupakan dua jenis pestisida yang sangat kuat, tetapi kali ini kita akan membuat pestisida yang jauh lebih kuat dan jauh lebih luas spektrumnya. Jadi dia bisa, pestisida ini nantinya bisa untuk mengobati hampir semua jenis penyakit, baik itu penyakit serangan jamur, baik itu serangan serangga, kutu, apit, trip, semua segala macam ya, dan serangan-serangan penyakit lainnya. Saya harap sahabat menonton video ini sampai selesai, karena memang penting bagi kita untuk mempunyai resep pestisida yang berbeda-beda. Nah, pemakaian pestisida yang satu macam atau satu jenis terus-menerus terhadap satu tanaman atau beberapa tanaman misalnya, kalau kita memberikan satu jenis pestisida terus-menerus, maka kuman atau hama yang menyerang tanaman tersebut biasanya lama-kelamaan akan membentuk kekebalan sehingga dia resisten dan tahan terhadap pestisida itu sendiri. Sehingga waktu kita kasih lagi nanti dia tidak bisa mati atau nggak mempan. Karena itu penting bagi kita untuk merotasi. Kita harus punya beberapa resep pestisida agar kita bisa pakai bergantian. Dengan pemakaian bergantian ini akan meminimalkan kemungkinan resisten kuman-kuman yang menyerang tanaman. Jadi tonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Karena bahan-bahannya ada di sekitar kita dan gampang, dan saya janji pestisida yang ini sangat kuat sekali, bisa kita pakai tanaman apa saja, tanaman bunga, tanaman buah, tanaman sayur-sayuran, tanaman cabai, tomat, terong, bunga apa saja, mawar misalnya, atau tanaman anggur atau apa saja bisa kita pakai, dan ini organik. Saksikan sampai selesai, semoga bermanfaat. Cara membuatnya, kita siapkan air 1 liter ya sahabat ya. Nah, air 1 liter, kemudian bahan utamanya itu adalah minyak daun mimba, atau kalau di online itu kita biasa membeli namanya neem oil, mereknya bisa macam-macam. Nah, neem oil ini adalah minyak yang diekstrak dari daun mimba. Nah, sebenarnya kita bisa membuat sendiri. Ini daun mimba ya sahabat yang belum kenal dengan daun mimba. Nah, daun mimba ini saya pikir sahabat yang suka berkebun apalagi secara organik harus kenal, dan kalau bisa memang harus bisa menggunakannya, karena ini merupakan salah satu senjata favorit bagi kita yang suka berkebun secara organik, agar kita bisa membuat tanaman-tanaman itu bebas hama tanpa menggunakan pestisida kimia. Sahabat yang menginginkan saya membuatkan video bagaimana cara membuat neem oil sendiri dari daun mimba, nanti komentar di link di komentar ya, mohon maaf sampai belibet ngomongnya, komentar di kolom komentar, agar kalau memang mau, saya bisa buatkan videonya cara membuat neem oil sendiri dari daun mimba. Nah sahabat, kalau sahabat memperhatikan channel-channel luar negeri terutama ya, biasanya mereka jarang memang menggunakan pestisida yang kimia. Hampir semua mereka itu pasti menggunakan neem oil. Jadi sahabat harus kenal dengan neem oil ini ya. Nah ini bahan utama, kita masukkan 1 sendok ke 1 liter air ya sahabat ya. 1 sendok saja. Kalau nanti misalnya serangannya sangat parah bisa ditambah sebenarnya, tapi biasanya 1 sendok ini sudah cukup. Kemudian bahan yang kedua adalah baking soda. Nah sahabat, ternyata baking soda ini yang ada di dapur-dapur ibu-ibu itu yang suka membuat kue, ini manfaatnya juga sangat luar biasa untuk tanaman. Ada sekitar 9 atau 10 fungsi baking soda, yang salah satunya adalah sebagai pestisida yang sangat kuat. Sahabat yang menginginkan saya membuatkan video fungsi baking soda untuk tanaman, saya bisa buatkan videonya nanti. Silahkan komentar di kolom komentar, agar kalau memang saya rasa banyak yang kepingin tahu fungsi baking soda dan cara menggunakan di tanaman, saya bisa buatkan. 1 sendok ya, 1 sendok baking soda. Nah, ini 1 sendok baking soda. Jangan baking powder ya sahabat ya, harus baking soda. Kalau baking powder itu sodium bikarbonat juga, tapi kalau baking soda sodium bikarbonat yang murni. Kalau baking powder itu hanya mengandung 30% dari baking soda ya.
Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Cuman kalau kita mau kuat lagi, kita bisa menambahkan minyak cengkeh ya sahabat ya. Tapi sedikit saja, sekitar setengah atau 1/4 sendok ya, karena ini akan kuat sekali nanti minyak cengkeh ya sahabat ya. Nah, sahabat yang kesulitan mendapatkan neem oil, bisa digantikan minyak sayur yang lain walaupun tidak terlalu kuat nanti, misalnya olive oil ya, kita bisa gantikan neem oil dengan olive oil, tetapi nanti tidak sekuat neem oil khasiatnya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, tetapi untuk dia bisa melekat lebih lama pada tanaman, kita berikan perekat. Perekat itu ada dua macam. Kita bisa menggunakan sabun cair, misalnya saya sebut merek ya, Sunlight atau Mama Lemon, sekitar 3 atau 4 tetes saja, jangan terlalu banyak ya, karena ini keras, dia bisa membakar dia. Atau kalau kita memang benar-benar 100% mau organik, kita pakai lidah buaya. Caranya ya, kita buka saja lidah buaya ini, misalnya seperti ini. Kita buka dan kita kerok agar jelinya ini bisa kita masukkan ke dalam. Ya, secukupnya saja ya. Nah, lidah buaya ini juga mengandung JVT ya, zat pengatur tumbuh yang dia bisa menetralkan efek racun kalau misalnya pestisida ini terlalu kental, takutnya mengganggu tanaman. Jadi lidah buayanya bisa bersifat mengademkan dia, menetralkan. Jadi tanamannya tidak gampang rusak. Jadi saya sih lebih suka menganjurkan memakai lidah buaya sebagai perekat. Tetapi kalau tidak punya, kita bisa memakai 2 atau 3 tetes Sunlight atau Mama Lemon. Nah, ramuan pestisida organik yang paling kuat ini sudah siap untuk kita gunakan. Begini saja caranya sahabat, kan gampang ya. Nah, cara pemakaiannya, kita tinggal menaruhnya di sprayer. Tapi ada beberapa poin yang harus para sahabat pahami dalam memakai pestisida organik ini. Pestisida organik apa saja? Yang pertama, kita menyemprotnya pada pagi hari sekali, kalau bisa sebelum jam 7, ataupun sore setelah jam 5 sore. Jangan pada waktu matahari terbit, karena kalau kita menyemprotnya pada waktu siang hari, dia bisa terbakar pohon-pohonnya, daun-daunnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan kalau kita menyemprot itu, misalnya ya, kita semprot itu usahakan di 1 atau 2 daun dulu, jangan keseluruhan kita semprot. Dan kita lihat sekitar 1 atau 2 jam kemudian, kalau misalnya daunnya terlihat layu atau gosong atau terbakar, ini kita harus encerkan 2 kali atau 3 kali lipat, berarti dia kekentalan ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada masalah, kita bisa semprotkan ke yang lain. Sahabat nanti bisa lihat tanaman cabai, tomat, cabai yang suka keriting itu, yang suka terkena kutu-kutu putih itu, atau kena trip atau segala macam, semprot ini seminggu sekali, pasti nanti akan bersih. Atau anggrek, atau anggur, atau mawar yang suka misalnya daunnya hitam-hitam, kemudian kuning coklat mati itu, semprot ini 1 minggu sekali. Saya yakin akan terjadi perbaikan dan tanamannya menjadi sehat. Kalau misalnya serangannya parah, kita bisa menyemprotkan seminggu 2 kali, tetapi kalau untuk maintenance 10 hari sekali saja sebenarnya cukup, atau seminggu sekali. Nah, saya pikir itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat pestisida organik yang paling kuat, yang spektrumnya sangat luas, bisa kita gunakan pada hampir semua jenis serangan penyakit dan pada hampir semua jenis tanaman yang kita tanam. Semoga bermanfaat. Kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, saya harap sahabat membantu saya untuk menyebarkan video ini sebanyak-banyaknya, agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sahabat, agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua, jangan lupa tekan tanda subscribe. Subscribe itu gratis loh ya. Jadi tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Saya harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.